Apa sih suka dukanya mengajar Ustazah? Dari awal atau bagaimana? Dari awal sampai akhir Ustazah Ya sampai kalau sekarang. Nah, apa sih perbedaannya mengajar anak TK sama yang lainnya misal SMP, SD gitu Ustazah? hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wiwin Kurniasi di Kurotayun Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustazah Nurhayati Fitriana ya teman-teman. Assalamualaikum Ustazah Nurhayati Fitriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Nurhayati Fitriana hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat juga. Boleh kita berbincang-bincang ringan ya Ustazah ya? Boleh. Ringan ya, nggak berat. Nggak berat, tidak memberatkan juga insya Allah Ustazah ya. Jangan berat-berat. Ya Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Ustazah. Apa namanya? Sudah berapa lama sih Ustazah mengajar? Mengajar di taman kanak-kanak atau Rodatul Di Atfal mungkin taman ya, kanak-kanak. iya. Mungkin emang dari dulu juga saya sih tidak pindah-pindah ya, masih tetap di TK atau di RA. Kalau sekitar dari tahun 2005, sekarang berapa tahun mungkin ya? Oh, dari 2005 berarti sudah 15 tahun kurang lebih ya Ustazah mungkin ya? sekitar. Ya Allah, sudah lama ya Ustazah ya. Iya, tapi kan itu juga 15 tahun mungkin tidak di satu tempat. Karena mungkin dulu kan saya tinggal di daerah ya, sebelum pindah di sini gitu. Jadi dari berpindah-pindah, hanya tetap di Rodotul Atfal, nggak pindah ke yang lain gitu. Tetap di Rodotul Atfal, hanya mungkin beda sekolah aja pindahnya gitu. Kalau Rodatul Atfal itu apa ya Ustazah ya? Samakah dengan TK atau beda gitu Ustazah? Mungkin sama sih ya, kan Rodatul Atfal itu kan bahasa Arab ya. Kalau taman kanak-kanak mungkin bahasa Indonesia. Hanya mungkin kita kalau di Rodatul Atfal mungkin kurikulumnya agak berbeda, ada penambahan mungkin ya. Mungkin semuanya juga mungkin yang mempunyai Rodatul Atfal mengetahui atau pernah menyekolahkan di Rodatul Atfal pasti mengetahui ya, kalau di di RA atau Rodatul Atfal itu nanti kurikulumnya kita diselipkan kurikulum agama gitu. Jadi mungkin berharapnya 100% umumnya bisa didapat, 100% agamanya juga bisa didapat gitu. Seperti itu. Jadi kalau di Rodatul Atfal itu kebanyakan agamanya ya diperbanyak Ustazah ya? Mungkin kita seimbang ya, seimbang insya Allah gitu ya. Maksudnya agama setiap hari dapat, umumnya juga setiap hari dapat gitu. Iya, seperti itu. Lalu sekarang mengajarnya di mana Ustazah nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang saya mengajarnya di Kurotayun, RA Kurotayun Jakarta Timur. Kalau sebelum-sebelumnya di Cianjur gitu. Iya. Berarti dari Cianjur sekarang pindah ya? Pindah ya. Sekarang alhamdulillah saya pas pindah ke Jakarta langsung mengajar di RA Kurotayun dan tetap ada di sini. Masya Allah. Iya. Apa sih suka dukanya mengajar Ustazah? Dari awal atau bagaimana? Dari awal sampai akhir Ustazah. Ya kalau banyak ya pastinya ya, maksudnya suka duka pasti setiap tahun kita pasti punya pengalaman yang beda-beda ya. Mungkin sukanya ada, dukanya juga ada. Hanya mungkin untuk saya pribadi sih sepertinya banyakannya sukanya ya, karena sukanya memang ya. kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah konsen di satu titik gitu ya, kita misalnya menikmati, insya Allah semuanya akan terasa nyaman. Begitu juga mungkin karena saya sudah konsen di satu titik ini, ingin mengajar di Rodatul Atfal, jadi mungkin nggak suka dukanya mungkin ada ya, mungkin hanya sepertinya sih banyak kan sukanya ya, karena mungkin saya sudah feel-nya sudah ada di mengajar di RA atau TK ini gitu. Jadi ya nggak dibuat duka sih, sepertinya sepertinya banyak sukanya aja dibuat suka gitu, kayak gitu. Jadi kalau mengajar di RA atau TK itu kebanyakan sama anak-anak ya Ustazah. Apa nggak repot tuh Ustazah? Ya repot enggak ya.
Ya maksudnya kan Menikmati anak-anak ya. kan emang viewernya seperti itu ya, maksudnya anak-anak uniknya memang seperti itu, dan memang kan anak-anak usia prasekolah itu memang unik semuanya ya, dengan karakter yang berbeda-beda ya. Jika misalnya kita sudah konsen, misalnya saya sukanya dengan dunia anak-anak, insya Allah itu nggak dibuat repot ya, walaupun mungkin ada satu sisi memang ada apa namanya, ada permasalahan yang buat repot, tapi kan insya Allah kita nanti punya apa, problem solving, bagaimana kita cara memecahkan masalah itu. Ya mungkin niatnya satu ya, tekad kuat gitu ya, terus emang kita kalau misalnya sudah konsen ingin di situ, insya Allah kalau kita nikmatin nyaman gitu, kayak gitu ya. Sejauh ini ya berbagi pengalaman, mungkin sih kalau Ustazah Ati sih sejauh ini mungkin ya nyaman-nyaman aja ya. Jadi belum ada yang belum nyaman nih ya Ustazah Ya, ya. mungkin ada aja, cuma nggak kelihatan gitu karena mungkin terkapar sama yang nyaman-nyamannya itu, mungkin kayak gitu. Ya mungkin kalau yang nggak nyamannya ada aja ya, tiap ini juga pasti ada, nggak semuanya lurus baik aja kan, enggak, pasti ada aja. Hanya mungkin karena mungkin ya itu mungkin untuk semuanya juga mungkin pasti merasakan ya, kalau misalnya kita sudah nyaman di satu titik, konsen di satu titik, sepertinya yang kelihatannya itu pasti yang baiknya gitu, yang repot-repot kayak gitunya ada cuma nggak kelihatan gitu, kayak gitu. Ustazah, iya. Pantes kelihatan muda ya Ustazah ya sama anak-anak, soalnya dunia sama Iya, anak-anak. katanya sih gitu ya, Iya. cuma mungkin kalau umur kan tetap berjalan mungkin. Umur berjalan, muka kelihatan muda karena sama anak-anak terus ya Ustazah ya. Ya amin-amin aja ya, maksudnya kita juga kan ya mungkin karena suka juga ya sama anak-anak, jadi mungkin apa namanya, tidak ya, mungkin orang-orang suka bilang seperti itu, katanya kalau yang mengajar di TK atau di RA itu gurunya awet-awet muda atau Iya. ustazahnya. Hanya mungkin sih iya atau Kelihatan enggak. kok Ustazah, Iya kayak gitu. kelihatan awet Amin muda. aja sih kalau awet muda ya. Terus hal apa sih Ustazah yang tak terlupakan selama mengajar ini Ustazah? Iya mungkin banyak juga ya, maksudnya selama apa ya, itu tadi kembali lagi selama tahun pelajaran, berganti anak, berganti apa, berganti tahun, ajaran iya pasti suka ada yang membekas ya, suka ada pengalaman yang ditinggalkan atau kenangan yang ditinggalkan gitu ya. Misalnya apalagi yang anak-anaknya memang wah sekali ya, maksudnya wah itu mungkin yang Spesial. iya yang Spesial. yang nanti bakal dikenang kita gitu ya, Dari pasti tua ya, ya, Ustazah ya. pasti sih ada aja gitu ya, kayak kayak tiap tahun gitu pengalamannya ada apa, ada bedanya juga gitu. Mungkin hal-halnya ya itu aja yang tak terlupakan, mungkin dari apa, ada kenangan gitu ya mungkin. Iya. Terus juga mungkin ada juga kan nanti kayak misalnya karakter anak kan tidak beda-beda ya, setiap tidak semuanya sama anaknya seperti itu kan, mungkin nanti kita juga next mungkin jadi pembelajaran juga ya buat ustazahnya, misalnya nanti kita berbagai karakter anak kan kita juga harus tahu ya, mungkin dari apa yang tidak terlupakan mungkin nanti jadi pembelajaran juga buat ustazahnya gitu, maksudnya kan bagaimana kita bisa nanti memecahkan masalah ya, maksudnya kan kalau misalnya di Raudatul Atfal atau TK itu mungkin lebih ke masalahnya bagaimana kenyamanan anak ya, terus mempersiapkan bagaimana nanti anak-anak supaya siap mereka dengan kemandiriannya masuk di jenjang selanjutnya. Mungkin banyak sekali sih hal yang tak terlupakan. Banyak ya Ustazah Ya, ya. banyak. Mungkin salah satunya itu yang tadi saya sampaikan gitu, kayak gitu. Terus untuk perbedaannya nih Ustazah, apa sih perbedaannya mengajar anak TK sama yang lainnya, misal SMP, SD gitu Ustazah? Kalau perbedaannya sih mungkin secara ini ya, secara Ustazah Ati apa namanya, lihat gitu kan, karena Ustazah Ati juga belum pernah pindah-pindah Iya, karena ngajarnya. ngajarnya di TK terus ya Ustazah Masih ya? di TK aja, cuma sih katanya sih maksudnya ada kebanggaan sendiri sih buat Ustazah Ati yang ngajar di RA atau TK ini, maksudnya kan kita pemegang pertama ya, maksudnya kita yang mengajarkan pertama ya, walaupun kembali ya kalau untuk pendidikan awal anak-anak itu adalah rumah gitu ya, kan katanya apa namanya, guru yang pertama itu adalah orang tua ya, ayah, gitu ya. ibu atau uminya gitu.
Hanya kan mungkin kita di jenjang yang formal kita yang pegang duluan, jadi mungkin kita ada kebanggaan tersendiri ya ngajar di RA ya, maksudnya kita bisa tahu banyak karakter anak itu, terus mungkin kita juga bisa melihat yang tadinya anaknya seperti apa, terus ada perkembangan yang lebih baik juga, kita wah sekali. Mungkin kalau untuk Ustazah Ati sih mengajar di RA alhamdulillah berarti sejauh ini lama itu karena mungkin menikmati ya. Jadi kalau pekerjaannya tidak dinikmati jadinya kurang ini ya Ustazah ya. Mungkin ya itu kan mungkin kembali lagi sama pribadi orangnya ya, maksudnya konsen atau tidaknya di sana. Hanya mungkin kalau sejauh ini berbagi pengalaman mungkin ya Ustazah Ati ya, maksudnya kalau kita sudah suka satu dunia, misalnya dunia anak-anak ya akan suka gitu, walaupun mungkin ada aja repot-repotnya tadi yang dibilang, hanya mungkin kan repotnya itu tercover sama sukanya itu gitu, sama senangnya itu iya. Karena kan ya anak-anak kadang kan unik itu ya, kadang yang di luar ekspektasi kita gitu kan, yang ya inilah yang itu ada anak ya Masya Allah ya Ustazah ya. Iya, tapi kan kita yang melihat pertama misalnya ada perkembangan, wah itu bangga sekali gitu ya, walaupun nanti mamahnya juga mungkin kan ada peran mamahnya juga di rumah, mungkin di sekolah mungkin kita porsinya di rumah porsinya orang tua, tapi kan kita juga bangga ya sebagai pendidik kalau lihat anak-anak kita misalnya ada kemajuannya lebih dari yang sebelumnya, wah itu bangga sekali. Terus nah kita kan lagi di masa pandemi ini ya Ustazah ya, itu gimana sih cara menanggapinya Ustazah? Kalau ya mungkin sedih sekali ya ada masa pandemi seperti ini. Hanya kan ini memang udah jadi musibah ya, musibahnya betul, bukan musibah kita aja, memang udah musibah semua seluruh dunia gitu. Ada musibah seperti ini. Ya mungkin sedih sekali ya, tapi kan kita juga harus menjaga anak-anak kita ya. Maksudnya kita memaksakan juga kan tidak bisa. Memang kita juga mungkin mengikuti anjuran pemerintah, jadi kita melaksanakan pembelajarannya secara home learning dulu. Jadi mungkin kita pembelajarannya jarak jauh dulu. Jadi mungkin nanti kita ustazahnya mungkin bersinergi sama mamah di rumah. Oke Ustazah, untuk metode apa sih yang dipakai selama masa pandemi ini Ustazah? Kalau di RA Qurrata Ayun ini mungkin untuk untuk metode yang digunakannya banyak ya, karena mungkin kita juga tidak bisa monoton Ustazah, mungkin kasihan juga mungkin kalau kita hanya monoton aja, mungkin kita banyak menggunakan beberapa aplikasi atau juga mungkin nanti kita juga combine dengan dengan aplikasi yang lain. Aplikasi yang lainnya supaya ya anak-anaknya nggak merasa bosan ya, kalau kan kita tidak bertatap muka ya, jadi otomatis menggunakannya menggunakan online gitu kan, media-media online. Mungkin kita sebagian banyak sih kita pakai media online untuk pembelajaran gitu. Hanya mungkin digunakan setiap hari atau tidak, mungkin kita kondisikan juga dengan keadaan setiap harinya gitu, tapi untuk materinya kita sampaikannya setiap harinya online seperti itu. Jadi materinya tetap berjalan materinya ya meskipun ini ya. Iya dong, karena kan mungkin kita kan berharapnya anak-anak walaupun di rumah juga merasakan kalau mereka itu tetap sekolah. Iya, gitu. Jadi ada semangat biar nggak lupa juga ya. Nah itu mungkin ya, karena kan kalau anak usia RA atau TK itu kan nomor satunya kan pembiasaan ya. Ketika misalnya mereka terus-terusan dibiasakan, insya Allah nanti ada hasil yang maksimal. Jadi harus dari sekarang gitu ya Ustazah ya, penanamannya ya Ustazah ya. Iya dong. Ya maksudnya kita kan memberikan fasilitas ya, dan membiasakan. Untuk hasilnya kan kembali lagi ke anak masing-masing ya. Karena mungkin kan kita di awal juga mungkin untuk anak prasekolah itu kan dengan pembiasaan kita berharapnya mereka dapat terbiasa dan mendapatkan kemajuan yang lebih gitu ya, tanpa paksaan. Mungkin karena kan memang usianya mereka untuk dipaksa juga kan belum waktunya. Jadi kalau untuk jenjang TK atau RA itu bermain seraya belajar gitu katanya ya Ustazah ya. Betul, seperti itu. Terus kurikulum apa sih yang dipakai di Qurrata Ayun ini Ustazah?
Kalau untuk kurikulumnya kita sama dengan sekolah-sekolah lainnya, kita memakai kurikulum yang yang diberikan dari Departemen Agama ya, karena kita kan menginduknya sekolahnya ke Departemen Agama ya. Jadi sama mungkin, tapi ada lebihnya mungkin dengan kurikulum yang dari diberikan sekolah lainnya selain Rodatul Atfal. Jadi mungkin kalau Rodatul Atfal tadi kan sudah dibilang dari awal ya sama Ustazah Ati bahwa kalau di Rodatul Atfal gitu kita kurikulumnya mungkin 100% ingin agamanya tercapai dan umumnya tercapai juga tercapai ya. Hanya mungkin untuk di RA Qurrata Ayun ini kita mungkin kurikulumnya ada combine, jadi ada kombinasi dengan kurikulum dari sekolah kita sendiri. Oh gitu. Seperti apa tuh Ustazah kalau boleh tahu? Jadi kita kan ingin anak-anak di RA Qurrata Ayun ini diupayakan bisa hafal juz 30 ya. Jadi mungkin nanti bagaimana caranya supaya juz 30-nya bisa tercapai. Nah, kita berikan namanya kelas halaqah. Nah, kelas halaqah itu apa? Jadi kelas halaqah itu mungkin untuk upaya kita bagaimana nanti bisa anak-anak bisa hafal juz 30 gitu, seperti itu. Masya Allah, hebat ya, luar biasa ya Ustazah ya. Jadi di sini juga udah berapa gimana di Qurrata Ayun itu gimana Ustazah? Apakah sudah ada yang sampai juz 30? Alhamdulillah sudah ada yang hafal juz 30 ya. Itu mungkin kita memberikan penghargaan ya untuk anak-anak yang hafal juz 30 itu, mungkin dengan cara nanti kita berikan sertifikat di acara Daurah Quran seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ada motivasi anak-anaknya. Mungkin dengan adanya sertifikat itu hafalan saya harus bertambah banyak. Jadi ada semangat anaknya biar lebih ini ya Ustazah ya. Iya, jadi mungkin kan dengan ada kelas halaqah itu nanti di dalamnya kan mungkin seperti murojaah, seperti nanti hafalan setiap hari, mungkin nanti di sana diperjelas ya. Jika ingin diperjelas lebih lanjut mungkin bisa datang ke sekolah ya. Iya. Oh iya Ustazah nih. Ini pertanyaan terakhir nih Ustazah nih. Ini selama masa pandemi ini gimana sih teknis mendaftarnya gitu? Iya. Mungkin untuk cara mendaftar di RA Qurrata Ayun ini mungkin karena sekarang sudah mau masuk di tahun ajaran baru ya. Mungkin kami di sekolah bisa nanti secara online karena mungkin sekarang kan situasinya sedang sedang kita masih pembatasan ya mungkin. Jadi mungkin silakan aja jika nanti ada yang mau mendaftar di RA Qurrata Ayun bisa secara online atau mungkin nanti menghubungi nomor yang tertera mungkin nanti di sini disertakan ya. Mungkin nanti disertakan di sini ada nomornya, silakan dihubungi lebih lanjut karena mungkin khawatirnya kami juga nomor yang dihubungi itu lebih efektif ya. Jadi mungkin nanti bisa insya Allah memberikan informasi lebih jelas lagi mengenai pendaftaran dan lain-lain. Dan satu lagi Ustazah, kita masih membuka sampai hari ini pendaftaran untuk murid baru. Oh gitu. Oke nih. Jadi kalau yang mau mendaftar boleh silakan daftar. Nih ada di bawah ini nomornya, bisa menghubungi ya Ustazah ya. Iya, silakan ditunggu. Ditunggu nih sama Ustazah Ati yang mau bergabung dengan Ustazah Ati. Bergabung apa dulu nih? Bergabung di RA Qurrata Ayun tentunya Ustazah Ati. Oke, terima kasih Ustazah Nurhayati Fitriana. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, ngobrol-ngobrol ringannya bisa bermanfaat buat yang lainnya ya Ustazah ya. Nanti ditunggu nih yang mau daftar, silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Iya, silakan. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.